anak butulan buyutku. Besok yen wis ketemu tahun sing kembar bakal ngalami. Ketemu jamane langgar bubar, masjid korat karet, Ka'bah ora keambah, begajul podo ucul. Manungsa sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo keluwen. Para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Satriya Jawa aja ngersula, tetep eling lan waspada, madhep mantep marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri, Jawa Timur yang memerintahkan tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya dikenal sebagai raja yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Jayabaya bukannya sekedar raja, melainkan juga seorang pujangga dan peramal ulung di zamannya. Banyak peristiwa yang terjadi di dunia dan di Indonesia yang kemudian terkait dan dihubung-hubungkan dengan ramalan atau jangka Jayabaya, termasuk dengan model otak-atik Gatuk. Jayabaya adalah raja yang waskita atau tajam intuisinya dan weruh sadurung winara, tahu sebelum diajarkan. Kesaktian Jayabaya dalam meramal kemudian diteruskan oleh Raden Ranggawarsita yang hidup tahun 1802 sampai 1873. Sedikitnya ada 9 ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya yang sedikitnya ada 9, di antaranya adalah terbukti kebenarannya. Kemunculan kereta api, pesawat terbang, radio dan televisi, suksesi kepemimpinan di Indonesia, di mana yang menjadi presiden adalah nama-nama yang di dalamnya ada suku kata Noto Nagoro, serta Jamang Edan yang kemudian ditulis oleh Ranggawarsita dalam serat Kalatida. Benarkah ramalan-ramalan Jayabaya termasuk kelumpuhan dunia terbukti kebenarannya? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu segalanya. Local wisdom. Jangka Jayabaya adalah local wisdom, artinya kearifan lokal masyarakat Indonesia sebagaimana dunia barat yang lebih dulu maju dan modern masih mempercayai ramalan Michael de Nostridum dan Nostradamus 1503 sampai 1566, atau juga Alvin Toffler. Berikutnya juga futurolog dari Amerika Serikat John Naisbitt adalah futurolog dan penulis asal Amerika Serikat yang hidup tahun 1929 sampai sekarang. Yang tentunya soal terbukti kebenarannya atau tidak, sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu akan segalanya. Jangankan jangka Jayabaya, ramalan cuaca pun dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG yang menggunakan metodologi ilmiah tentu tidak selalu terbukti akurasinya. Apalagi Jayabaya yang hanya mengandalkan ketajaman intuisi. Soal kelumpuhan dunia, meski tidak disebut sebagai secara spesifik akibat pandemi corona, konon hal tersebut sudah diramalkan Jayabaya akan terjadi pada tahun kembar, yakni tahun 2020 yang angka-angkanya memang kembar 2020. Disebutkan, sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu zamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora keambah, begajul pada ucul, manungsa seda tanpa diupakara. Kaula cilik pada keluwen, para penggawa negara makarya nganti lali keluarga. Yang tentunya, yang artinya kurang lebih demikian. Besok bila bertemu tahun kembar, maka akan bertemu masanya
surau atau musola-musola pada bubar. Masjid tidak terurus, Ka'bah tidak dikunjungi, penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya, rakyat kecil pada kelaparan, dan para pejabat atau petugas bekerja sampai lupa keluarga. Memang, demi mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas, negara-negara yang terpapar menerapkan lockdown atau penutupan wilayah, atau minimal physical distancing, jaga jarak fisik, social distancing, jaga jarak sosial, dan tentunya ada PSBB. Efeknya, ibadah umat beragama tidak boleh dilaksanakan di musola, di masjid, gereja, kelenteng, pura, wihara, dan sebagainya. Tetapi ibadah dilaksanakan hanya di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, Arab Saudi juga menutup sementara Ka'bah atau Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta melarang ibadah umroh ke Ka'bah termasuk jemaah dari Indonesia. Begajul pada ujung, untuk mencegah penularan virus corona, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli membebaskan lebih dari 36.000 narapidana dengan asimilasi dan integrasi. Sekeluar dari penjara, banyak yang mengulang kembali perbuatan-perbuatan jahatnya. Yang berikutnya, kaula cilik pada kluwen. Banyak perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Ada yang menyebutnya korban PHK akibat corona mencapai 7 juta pekerja termasuk yang dirumahkan. Akibatnya, rakyat kecil banyak yang kelaparan. Pemerintah kemudian membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling terdampak corona. Betapa banyak juga para pejabat dan tenaga medis seperti dokter dan perawat yang tidak sempat menengok keluarganya gara-gara merawat pasien corona. Dan tentunya inilah yang oleh Jayabaya dan Ronggo Warsito disebut zaman kala tidak atau zaman keraguan. Tak ada yang bisa dipercaya. Berkelidan dengan perilaku manusia yang kian tak terkontrol, maka zaman ini layak disebut zaman edan, seperti digambarkan dalam bait ke-7 serat kala tidak Ronggo Warsito. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dijadikan sebagai pelajaran bagi kita bahwa yang namanya ramalan hanyalah sebuah pikiran manusia, namun sejatinya hanya Allah lah yang tahu akan segalanya. Terima kasih.